Para kekasih, pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk memulai fase dan tahap yang baru di dalam dunia ini, bukan cuma di negara kita. Bahkan kita baru saja memasuki tahap di mana kita berbakti tidak di gereja, tapi di luar negeri sana, di mana COVID-19 sudah begitu merajalela, sudah lebih dari 2 bulan mereka tidak kebaktian di gereja. Saudara, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Itu sebab di negara kita baru dianjurkan dan baru ditekankan kemungkinan akan dihukum bagi pelanggarnya. Saudara, untuk supaya kita bekerja, belajar, beribadah di rumah masing-masing. Ini memasuki satu fase pendekatan dengan masa antikristus. Itu sebab kita harus menyiapkan diri kita di mana saja kita berbakti kepada Tuhan. Yang terpenting adalah hati kita yang tertuju kepada Kristus. Amin. Itu sebab saya ingin secara sekilas pada hari Jumat kemarin dalam Bible Study saya telah menjelaskan mengapa kita mesti beribadah di rumah pada saat-saat darurat. Pada saat darurat. Di dalam negara kita teristimewa dalam Titus 3 ayat yang pertama, bahwa kita sebagai warga negara dan sebagai orang Kristen wajib tunduk kepada penguasa dan siap melakukan yang baik, kata ayat tersebut. Jadi wajib tunduk pada penguasa dan siap atas perintah penguasa melakukan yang baik. Kalau melakukan tidak baik, kita akan melawan sampai mati. Tetapi kalau untuk melakukan yang baik, maka kita harus tunduk. Katakan amin. Ayat yang kedua yang saya kemukakan terdapat dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Rakyat harus tunduk pada pemerintahan yang syah supaya tidak dihukum. Tidak ada satu pemerintahan di dunia yang bisa naik dan bisa bersinggah sana kalau bukan atas kehendak Tuhan. Sejenis apapun pemerintahan tersebut. Represif atau otoriter, seperti apapun diktatorshipnya, kalau bukan atas kehendak Tuhan, tidak akan naik menjadi pemerintah. Itu sebab Roma 13 ayat 1 dan 2 menganjurkan kita, mengharuskan kita taat kepada peraturan pemerintah. Katakan amin. Matius pasal yang ke-22 ayat 20 dan 21, Yesus berkata, bayarlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan bayarlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jadi saya dan saudara harus tahu bahwa bila mana kita dibutuhkan oleh negara untuk kita ikut serta memutus mata rantai COVID-19, maka kita harus siap. Saya tidak boleh arogan, gereja saya, kita semua beriman. Ada darah Yesus. Ada. Siapa bilang tidak? Siapa bilang saya kurang beriman? Tidak, saya sangat beriman. Tetapi saya memberitahu kepada Anda bahwa ketaatan kepada pemerintah itu juga satu penyerahan diri kita kepada Allah. Karena ini hal yang baik. Ini hal yang baik. Ini tidak egoistis. Bayangkan kalau banyak orang berhimpun dan kemudian tanpa diketahui sudah menularkan atau kita adalah carrier yang membawa virus tersebut, kita menyalurkan pada orang lain. 14 hari kemudian dia baru menderita, saudara. Atau 14 hari kemudian kita menderita. Isi rumah tangga kita pasti terkena, tidak mungkin tidak. Dan ini ada di dalam rencana Tuhan. Bahwa kamulah bait Allah. Saudara dan sayalah rumah Allah. Di mana kita berada, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus sowan kepadanya, kita harus percaya bahwa di dalam kita ada roh Allah. Katakan amin. Itu sebab para kekasih saya akan masuk dalam firman Tuhan. Dan saya berharap saudara-saudara yang menonton ini di rumah, tolong ambil kursi yang tegak, ya. Jadi jangan kursi males. Apalagi di kasur tempat tidur, saya khawatir titik. Ya, itu sebab biarlah saudara mendengar firman dengan semangat, karena saya akan menyampaikan juga dengan semangat. Para kekasih, di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, kita harus bersyukur untuk COVID-19. Aneh ya kalimat ini. Kita harus bersyukur untuk COVID-19. Apa maksudnya? Saya akan membacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Surat Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-28. Para kekasih, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi saudara yang kekasih, di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan. Berarti apa? Kerja sesuatu apa yang bisa menghasilkan kebaikan? Berarti semula situasi dan kondisi yang tidak baik, yang tidak kondusif, yang berbahaya, yang bergejolak, yang tidak menetap dan tidak bisa dipegang, situasi negatif. Tuhan akan mengubahnya menjadi bagi kebaikan kita sekalian. Katakan amin. Itu sebab ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita mengalami persoalan yang berat secara nasional dan secara universal di seluruh dunia dengan COVID-19 ini, saudara yang kekasih, ingatlah bahwa Tuhan akan menjadikan baik. Amin. Termasuk kita belajar berbakti tidak di gereja, tidak di gedung ibadat, tetapi di mana saja. Ini sesuatu keadaan darurat, tetapi ini akan mendatangkan yang baik bagi kita mengasihi Tuhan. Itu sebab yang terpenting adalah, katakan bersama saya, yang terpenting adalah saya mengasihi Tuhan. Supaya semua yang tidak baik, karena saya mengasihi Tuhan, dirubahnya menjadi baik. Amin. Ini sesuatu hal yang istimewa. Seberapa baiknya COVID-19 dalam hidup kita manusia secara umum, secara global. Ya saudara, yang pertama, manusia mulai menengadah dan memanggil-manggil Tuhan Allah yang selama ini dijauhinya. Saudara, itu betul terjadi, saudara. Semoga ini tidak terjadi di negara kita yang begitu gawat keadaan wabah tersebut. Di beberapa negara yang lain, saudara yang kekasih, di beberapa negara yang lain, itu orang sampai memanggil-manggil Tuhan, berseru, berlutut di pinggir jalan, di dalam rumahnya berteriak. Saudara, bayangkan kalau seluruh rumah menghadapi sakratul maut, mau meninggal. Saudara, rumah sakit penuh, tidak bisa membawa keluar. Saudara, orang mulai menengadah, orang mulai memanggil-manggil Tuhan. Ini kebaikan COVID-19. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kebaikannya. Mulai nyadar bahwa kematian itu dekat dengan kita. Semula kita ya tralala trilili, kita merasa ya aku belum tua kok. Atau yang sudah tua mengatakan, wah aku mendapat kemurahan barangkali umurku sampai 120 tahun. Saudara, ternyata kematian itu dekat dengan manusia. Jangan pikir lama. Sewaktu-waktu orang bisa meninggal. Saudara, ini fakta kedua yang kita harus akui tentang kebaikan COVID-19. Yang ketiga, suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, semua berkumpul di dalam rumah. Sekeluarga menjadi kompak sekarang. Ya, biasanya ayah pergi jam berapa pagi-pagi, ibu pergi juga, anak juga sekolah, kuliah. Ya, saudara, ketemu di rumah. Ketemunya di mana? Oh, melihat dia sudah di tempat tidur berbaring. Oh, dia sudah terlelap. Aku kok baru datang. Saudara, sekarang dengan COVID-19, suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik bisa kumpul di dalam rumah. Mau nggak mau. Ya, di beberapa negara kalau keluar dari rumah akan ditangkap polisi. Ya, saudara, itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi semua mau tidak mau di dalam rumah. Ini kebaikan ketiga dari COVID-19. Kebaikan yang keempat adalah mampu menutup kasino, ya,
menutup nightclub, panti pijat, dan semua tempat maksiat. Tidak ada orang berani masuk ke sana. Takut ketularan. Atau mungkin juga bisa ditangkap. Semua harus tutup. Tetapi orang sudah mulai sadar, aku ke tempat maksiat tersebut, aku bisa celaka. Apalagi keadaan demikian. Ini COVID mampu. Pemerintah tidak mampu. Ya, negara tidak mampu. Tapi COVID mampu, saudara. Yang kelima, COVID-19 bisa menurunkan suku bunga bank. Wow, senang sekali. Ayo pinjam bank secepatnya. Ya, saudara, begitu The Fed, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga, seluruh dunia tidak bisa tidak harus turun, termasuk Bank Indonesia. Saudara, sehingga sekarang bunga pinjaman menjadi rendah sekali. Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu. Angkatan perang negara mana mampu memaksa bank sentral suatu negara untuk menurunkan suku bunga? Tidak mampu. Hanya COVID-19 yang mampu. Dan itu terjadi. Kita menanti beberapa hari ke depan pasti turun lagi. Bulan depan pasti turun lagi. Hanya COVID-19 yang mampu. Ya. Supaya apa? Supaya rakyat bisa bergerak, bisa dapat kredit dan lain sebagainya. Yang keenam, COVID-19 memaksa negara untuk menyayangi rakyatnya. Negara-negara dengan para diktatornya, negara-negara dengan pimpinan-pimpinan yang keras dan kejam dan lalim. Para kekasih sekarang mulai memperhatikan, keluarkan duit. Untuk apa? Biaya. Memberikan santunan karena tidak bisa cari uang bagi pekerja harian. Memberikan apa? Ransom setiap hari. Dikirimi rumah-rumah dengan makanan 3 hari. Setiap hari. 3 kali setiap hari. Ya. Disokong para kekasih. Negara mulai menyayangi rakyatnya. Tidak peduli pemimpinnya seorang diktator, mulai menyayangi rakyatnya. Karena dilihat dunia internasional, ya, secara diplomatis itu tidak bagus kalau tidak menyayangi. Jadi ini kebaikan yang keenam. Yang ketujuh, bikin para diktator itu menjadi letih, lesu, dan layu. Dan tidak berani mengeluarkan komando dan perintah-perintah yang aneh-aneh. Karena dirinya sendiri sedang dalam keadaan ancaman virus yang menakutkan ini. Para kekasih, jadi kalau saya dan saudara melihat kebaikan COVID-19, maka kita harus bersyukur. Di antaranya kita boleh melatih diri kita untuk kita beribadah di rumah atau di mana saja. Sebaiknya tak tertandingi, tak tergantikan berbakti di rumah Tuhan. Amin. Tetapi bila mana in case we all together, you and I, facing so many alarmful situation and condition. That's not good for us. So dangerous. Then you and I have to be worship God at wherever, whenever, wherever we are. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kita perlu bersyukur dalam segala perkara. Katakan amin. Para kekasih, hal yang lain yang perlu saya sampaikan kepada Anda adalah supaya saya dan saudara mengerti tentang tema yang akan saya sampaikan berikut ini. Apakah yang akan saya sampaikan? Ubah mimpi burukmu menjadi realita indah. Siapa yang tidak mau? Ya, kita seringkali mengalami nightmare, kita seringkali menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menakutkan, dan kita pikir, ya aku tidak punya cara untuk keluar. Aku tidak punya cara untuk mengalahkan dan menangani. Apa yang aku harus lakukan? Semua orang mempunyai nightmare. Semua orang mempunyai masa-masa mimpi buruk dalam hidupnya. Coba lihat anak kecil kita, cucu kita yang masih kecil, umur 1 tahun, umur 2 tahun, berapa bulan, tiba-tiba menangis tengah malam ketika dia tidur nyenyak. Saudara, dia bermimpi sesuatu yang menakutkan. Itu namanya nightmare, mimpi buruk. Coba lihat orang sudah dewasa, anak-anak muda, suami istri, kakek dan nenek yang sudah sepuh, mengalami nightmare juga. Bukan dalam bentuk mimpi, tapi dalam melihat kenyataan hidupku. Kok kayak gini ya jadinya? Aku nyesel sekali. Tetapi pada saat ini, ketika kita dikurung di rumah kita masing-masing, dia berjanji mengubah mimpi yang buruk menjadi realita yang indah.
Katakan, ini luar biasa. Bila saudara percaya di rumah saudara, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, kalau saudara percaya demikian, akan terjadi. Tetapi ada rule, ada caranya, ada peraturannya. Yaitu kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Ya, orang yang tunduk kepada firman, maka dia akan selesai, tamat mimpi buruknya, tamat dan diganti dengan kenyataan yang indah. Apa yang terjadi ketika anak atau cucu saudara, ketika dia menangis di kamar sebelah tengah malam, saudara, dia mimpi buruk. Lalu saudara sebagai ibu atau kakak atau ayahnya lari datang masuk dalam kamarnya dan memeluk dia. Ada apa, jangan menangis, ini papa, ini ibu. Saudara, ini kenyataan yang indah. Dia ada pada pelukan orang yang mengasihi dia. Dia tidak lagi pada mimpi buruknya. Para kekasih, di mana Anda dan saya bisa mengubah mimpi buruk menjadi kenyataan yang indah. Bila Anda dan saya dalam pelukan Kristus. Dalam hidup kita ini, kita persembahkan hidup kita dalam tangannya. Kita ada dalam pelukan Kristus. Engkau tidak akan bermimpi buruk lagi. Bahkan semua mimpi baikmu akan menjadi kenyataan. Itu sebab Anda dan saya harus percaya. Ada mimpi baik kita. Kita merancangkan, mencita-citakan, kita membuat sesuatu dreaming dalam hidup kita. Saudara, yang baik, yang indah, yang mulia. Dari anak kecil kita sudah terlatih untuk kita mempunyai cita-cita. Tetapi apakah itu menjadi kenyataan? Itu satu problema yang besar. Itu sebab di dalam Kristus, katakan di dalam Kristus, saya bisa mengubah mimpi buruk saya menjadi kenyataan yang indah. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus yakin tentang hal itu. Di dalam Mazmur pasal ke-126 ayat 1-3 saya akan bacakan. Biar ini memberi kekuatan kepada kita bahwa di dalam dunia yang serba mustahil, serba terbatas dan membatasi, ada pengharapan yang luar biasa. Para kekasih, saya akan bacakan, atau sebaiknya kita membaca bersama ya, supaya rumah saudara, gedung tempat di mana saudara berada, ada suara firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita mulai dari judulnya bersama-sama. 1, 2, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Ulangi, maka kita bersuka cita. Katakan saya, maka saya bersuka cita. Amin. Yakinkan diri saudara. Ada perjanjian yang luar biasa dari Allah kita, yaitu pemulihan. Kata pemulihan adalah sesuatu hal yang nyaris mustahil. Sesuatu pemulihan ekonomi pada satu negara atau pada satu keluarga membutuhkan bertahun-tahun. Membutuhkan satu perjuangan. Membutuhkan suntikan dana. Membutuhkan pelatihan. Membutuhkan prioritas dari pemerintah. Untuk supaya rakyat bisa pulih ekonominya. Ini satu contoh. Tetapi bagi Tuhan, katakan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya akan segera dipulihkan. Dalam seketika, Dia mampu melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus percaya bahwa Tuhan melakukan perkara besar.
Jadi kalau saya dan saudara mempunyai mimpi buruk, apa mimpi buruk? Saya sudah pernah berencana, Anda pernah berencana, kenyataannya kebalikannya, kosok baline. Tidak terjadi sesuatu yang baik. It's just contrary with everything that we have dreamed of. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa ada kuasa Allah yang mengubah semua yang tidak baik. Dari mimpi yang pernah kita mimpikan. Ternyata kenyataan sekarang kayak begini. Dia berkuasa. He himself will do something great. And he is working in our life with his hands to engineer. Untuk merekayasa segala kerusakan. Angan-angan kita yang hancur berantakan. Mimpi baik tiba-tiba jadi buruk. Di mana Anda mendengar firman saat ini. Yakinkan dirimu bahwa kenyataan yang indah itu hanya dimiliki. Kuasa untuk mengubah menjadi kenyataan indah hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan ini luar biasa. Katakan saya percaya ini. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab para kekasih, yakinkan diri saudara bahwa dia mampu mengubah yang tidak baik, bahkan sudah terlanjur untuk menjadi luar biasa. Katakan amin. Para kekasih, apa penyebab mimpi buruk? Tidak baik, dokter hanya mengobati pasien. Ayo ini kamu kasih obat ya, pulang diminum ya, jangan lupa. Kamu akan sembuh. Tapi dokter tidak memberitahu apa larangannya. Dokter tidak memberikan nasihat kebersihan, kesehatan. Dokter cuma sekedar memeriksa, memberi obat, suruh pulang, bayar dulu sebelum pulang, baru kemudian pulang. Saudara, orang ini sakit terus. Kembali ke dokter terus. Sampai dia tidak kuat, masuk ke ICU. Sampai dia tidak kuat, meninggal dunia. Saudara, kita harus tahu. Dan Tuhan memberitahu, kenapa anakku, kamu mimpi buruk, kenapa? Saudara, di dalam psikologi, seseorang bermimpi buruk karena sehari itu ataupun kemarin-kemarinnya bisa terjadi dalam alam bawah sadarnya tahun kemarin atau 10 tahun yang lalu. Dia memikirkan dan dia traumatis tentang sesuatu yang mengerikan. Dan tiba-tiba ketika dia tidur, dia menjerit karena itu keluar lagi. Saudara yang kekasih, itu sebab mimpi buruk itu ada historinya. Itu ada cikal bakalnya. Ada sesuatu yang mendasari. Sehingga timbul mimpi buruk dalam hidup manusia. Apakah itu? Kejelekan. Kekotoran. Dan segala yang bersifat aniaya kepada kita. Saudara, bila saya dan Anda menyimpan hal-hal yang kotor, hal yang tidak baik, hal yang tidak sehat, hal-hal yang buruk, ya keluarnya mimpi buruk. Coba saudara menyimpan hal yang baik. Seperti Rasul Paulus menasehatkan jemaat-jemaatnya. Pikirkanlah hal yang baik. Hal yang kudus, hal yang manis, hal yang suci, hal yang berguna. Hal yang berkenan kepada Tuhan. Pikirkan semua yang baik. Supaya mimpimu indah. Dan Tuhan gampang menjadikan indah seperti yang kau impikan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ada penyebab mimpi buruk. Kebanyakan manusia mengalami 2 aspek dari mimpi buruk. 1, tidak sadar akan dosanya. Jadi dosanya itu mengendap terus. Menjadi satu sedimen. Bahkan menjadi pondasi yang kuat. Dari sedimen, endapan, lama-lama mengeras dia kayak pondasi. Saudara, berbahaya kan? Kalau pondasi hidup saya, pondasi hidup saudara adalah dosa, berbahaya sekali. Tidak sadar. Dan yang kedua, apakah dia? Tunduk kepada suara iblis. Seseorang yang tunduk pada suara iblis. Saudara yang kekasih, dia ditebari benih-benih iblis dalam hidupnya. Iblis menyebar. Iblis menanam. Dia tandur barang-barang yang tidak baik. Perkara-perkara yang tidak baik. Dan kita
ya mau nggak mau kita tunduk nyerah sama dia. Karena kita ini sudah ditanami ranjau yang banyak. Kalau tidak kamu tunduk, kalau kamu tidak mau tunduk, aku ledakkan itu semua benih. Semua ranjau itu. Aku sudah menebari dalam hati dan hidupmu. Saudara yang kekasih, ini penyebab mimpi buruk. Jadi kalau saya dan saudara mengerti rahasianya, aku harus membuang segala yang tidak baik. Aku harus mengambil semua yang kudus, yang indah, yang berguna, yang manis didengar. Tidak akan ada mimpi yang buruk. Katakan amin. Katakan saya harus berubah. Supaya sisa umur hidup saya, kenyataan yang indah. Yang percaya beri tepuk tangan bagi. Hal yang pertama, tidak sadar akan dosanya. Saya memberikan ayat Yeremia 5 ayat 24 dan 25. Mari kita akan membukanya bersama dan saya untuk membaca bersama-sama. Kitab Nabi Yeremia, pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Mari kita akan baca bersama. Di rumah Anda ikut membaca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Mereka tidak berkata dan artinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang beri hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Amin. Para kekasih, perhatikan ayat ini begitu eksplisit, begitu jelas, ya. Di sini katakan, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada musim, pada awal musim, pada akhir musim. Kita hendaknya takut kepadanya, ya, yang menjamin bagi kita, katakan yang menjamin bagi saya, minggu-minggu yang tetap untuk panen. Berapa banyak saudara yang percaya? Tolong lambaikan tangan saudara, angkat tangan saudara. Ya Tuhan Yesus, hamba percaya janjimu bahwa tiap minggu hamba bisa panen. Ini firman Tuhan. Dan firman ini akan menjadi kenyataan indah dalam hidup hamba. Setiap minggu hamba akan panen dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.